Hmm. Oke, siang Arya. Siang, Oke, gimana kemarin habis periksa mata ya? Sehat? Oke, kenapa? Minus atau gimana? enggak, oh, sakit, Sakit? Sakit biasa kan? Nggak yang parah gitu kan? enggak, Nggak ya, aman. Oke, Arya, aku langsung mulai aja ya. Nah, aku izin share screen. Oke. Oke, ini. Jadi untuk hari ini, nah, terakhir kita kan bikin aplikasi kayak apa sih namanya? Quiz gitu kan? Nah, memory card. Ini yang bagian kedua ya. Kemarin kita baru bikin visualnya secara tampilan. Seingat aku kemarin codingnya sudah sih. Maksudnya coding untuk visualnya, widgetnya, susunannya, buttonnya, labelnya. Nah, kita akan lanjut untuk hari ini. Berarti kita akan coba ini answer form display, positioning in layouts, manual display, widget creation. Kalau kemarin kan kita ngatur ini ya, yang ini. Nah, jadi untuk yang hari ini, yang kedua, kita akan lanjut yang bagian jawaban ini. Oh, nah, ini untuk heaven and oh, today ini ya berarti ya, today. Oh ya, kemarin answernya sudah. Answernya sudah. Tinggal kita apa sih show aja sih. Ya. Jadi ini untuk event handling, today we'll make the interface work. Ya. Jadi nanti kita untuk handling answer button click sama handling radio button click ya. Radio button itu radio yang pilihan opsi 1, 2, 3, 4-nya itu. Ya, oke. Nah, ini jadi kita hari ini akan review what a group of widget is and several parameters for setting a widget's location. Kemudian kita akan coba belajar spesifik handling radio buttons ya. Gimana caranya kita ngatur radio button. Yang terakhir, ini program event handling with specially made handler functions. Nah, oke. Sebelum aku lanjut, nah, kita akan coba lihat kualifikasinya. Nah, coba Arya coba apa sih tunjukin knowledge of the PyQt library. Nah, yang pertama, how do you create an application? What widgets do you know? Jadi, sepahaman Arya sampai sekarang, gimana sih cara bikin aplikasi? Widget-widget apa saja yang sampai saat ini Arya sudah ketahui? Oke, gimana Arya? Jadi gimana cara bikin aplikasi, terus widget-widget apa saja yang sampai saat ini sudah dipelajari area yang sudah diketahui. maksudnya, Maksudnya ini ya, yang pertama kalau mau bikin aplikasi, berarti kan kita harus import ini ya. Nah, dua dua baris kode ini sama widget-widget apa yang sudah dipelajari kan ini ya. oh, Nah, jadi Qt Core itu kan intinya, inti dari programnya, ya ibarat kayak prosesor Intel Core i3, Core i5, seperti itu. Untuk widgetnya, widget itu yang kayak penampakan yang bisa kita lihat, yang bisa bisa lihat. Di antaranya ada Q application, Q widget, Q push button, Q label, sama Q box layout. Nah, ini ya yang paling basic. Coba, ini semua dipakai buat apa dia? Q application buat apa? Q widget buat apa? Dan seterusnya. your application Mm-mm. buat application Buat apa? Ini nih sudah ada objeknya ya kan? Dipakai buat application kemudian you will get application window mm-mm. Q label label
Mm-mm. you push button buat button, Mm-mm. QB box layout, buat vertical guideline. Nah, jadi QV box layout buat vertikal ya, vertikal layout. Nah, jadi nanti kalau kita nambahin item masuk ke VBox layout berarti dia nanti akan tampil ke bawah. Oke, apa sih event handling itu? Gimana cara kita ngehandle a mouse event? Apa itu event handling? Ya, gimana cara kita eh, apa sih bikin mouse event? Coba itu dari nomor satu sama dua diambil intinya aja. Gimana? Ah, Describe all operations. Mendeskripsikan operasi. Eh, individual handler berarti handler individu. Function ketika tombol diklik, ya kan? Menerapkan perintah untuk apa sih? Ngelink function ke widget. Nah, kita bisa nanti buat button seperti ini. Contoh ya, ini button variabelnya nanti. Kalau kita klik, nanti kita hubungkan ke function show result. Nah, actual functionnya ditulis seperti ini ya. Kita bikin def show result gitu. Nggak perlu pakai apa sih namanya kurung ya. Jadi cukup namanya saja yang ditulis. Oke, lanjut lagi. Gimana cara bikin create widget group? Kemudian gimana cara memposisikan widget di dalam grup? Nah, cara bikin grup widget. Ditranslate saja, nggak apa-apa ada. hmm, Ditranslate saja. Nih, cara bikin group of widgets. Ada tiga kan? iya, Mm-mm. Yang pertama ini apa berarti? buat view group box group Mm-mm. Mm-mm. nanti. Dari Qt Widgets. Kemudian yang kedua, Hmm, memposisikan widgets yang relevan di layout secara apa ini separate ya, terpisah. Nah, yang terakhir, mengatur widget utama di dalam grup. Nah, if the widget we need have already been created, then, nah, jadi kalau widgetnya sudah dibuat, nah, kita tinggal bikin queue group box-nya dulu. Ya, nanti apa? Nah, set layout, layout quest. Layout quest-nya ini pakai hbox layout. Nanti nanti untuk radio buttonnya gini. Kita kan nanti pasti bikin radio button 1, 2, 3, 4. Nanti itu radio button ini kita masukkan ke layout layout quest. Nah, layout quest ini yang kita akan atur sebagai layout radio group box. Radio group box itu apa? Ini queue group box. Gitu. Oke. Nih. Jadi kita bikin queue group box dulu, radio button, layout.
H, V, V. Berarti horizontal, V-nya ini ya. V-nya untuk ini, ya. Ans, ans 2, ans 3. Kemudian ini ans 1. Kan dia hapus layout. Nah, kalau sudah, nah di group box set layout pakai layout ans 1. Yang secara global ini. Nah, di group box adalah group box yang tadi. Gitu. Oke, ini apa additional parameters untuk memposisikan widget. Ini ya. Jadi ada Qt Align Edge Center sama V-Center. Ini untuk centering secara horizontal. Kalau yang bawah ini centering secara vertikal, ngambang. Gitu ya. Stretch, ya, stretch the widget. Ya. Kayak apa sih nge-stretch, kayak ditarik gitu. Nah, ini ada lagi set spacing ya, ngatur spasi antara contents of layout. For example, between horizontal lines. Gitu. Oke, gimana sih cara nge-stretch answer button? Ya udah kayak gini aja, kasih stretch 3. Sebenarnya nggak harus 3 sih, tergantung nanti ada yang mau berapa stretchnya. Gimana cara nge-line question to the left? Nah, pakai Qt align left ya, biar nanti bisa dia mepet ke kiri. Oke, sudah kita mulai masuk ke event handlingnya. Nah, ini ya. Yang pertama, kita akan coba handling answer click button ya. Ini. Jadi nanti kalau kita klik answer, nah, kalau kita klik answer, nanti akan tampil seperti ini, seperti yang di kanan. Ya, answernya akan tampil di sini, terus nanti kita akan tampil next question, tampil pertanyaan berikutnya, gitu. Nah, jadi flow-nya gini. Kalau kita ngeklik answer button, nanti kita akan hide question form, jadi kita hide ini. Kemudian kita akan tampilkan show answer form, ya. Kemarin kan kita sudah buat ini nih, dua group box ya, dua group box, tapi biar tampilnya rapi, salah satu pasti kita hide, ya, gantian nanti. Yang pertama tampilin pertanyaannya, nanti tampilin jawabannya kayak gitu, ya. Terus juga change the label from answer to next question ini, ya. Kita ganti teks dari buttonnya dari answer ke next question. Jadi sebenarnya dia button yang sama. Oke, nanti bikin function show result seperti ini, ya. Kita sembunyikan dulu, kita tampilkan answer form, kemudian ganti labelnya. Nah, eventnya btn oke klik connect. Kita sambungkan ke show result. Nah, oke. Terus nanti yang kedua, displaying the question and answer option ya. Pas kita klik buttonnya, kalau tulisannya itu next question, dia akan balik lagi. Nah, berarti secara codingnya kebalikan. Kita sembunyikan answer form, kita tampilkan question form. Nah, change the inscriptions next question to answer. Jadi kebalikan. Kebalikan sama yang tadi. Nah, is it enough? No, ya. The radio button won't actually reset. Ya, jadi kalau Arya merasa itu sudah cukup, belum. Karena radio buttonnya dia nggak ke reset, ya, masih ke posisi jawaban yang sebelumnya. Ya. Oke, jadi kita harus nge-reset out radio buttons. Gimana caranya? Ini, ya. Ini reset the choice for all audio buttons. Jadi kita awalnya set eksklusif false, ya. Ceket-ceket-ceketnya false juga, ya. Jangan sampai dia kecentang. Kemudian ada di button set eksklusifnya kita ubah jadi true, ya. Bring back the limits, ya. Kenapa kita harus kasih ini? Biar apa sih namanya? Ya kepilih cuma bisa satu, ya. Ini kan radio group itu kan nah, bermula dari sini, button group. Nah, button group kita tambahin masing-masing add button seperti ini, ya. Jadi biar kita bikin cuma bisa kepilih satu, ya, nggak bisa dititikin semua. Oke, ya. But the button click is already being handled by show by how results.
What do we do? How do we choose the correct handler function after a click? Nah, jadi nanti kita akan pakai function start test. If the label on the button says answer, call function show result. Otherwise, call show question. Jadi kita bikin function yang manggil function lainnya. Kalau pas nanti tulisannya answer, berarti kita menjalankan show result. Kalau yang tampilnya next question, berarti tampilnya show question gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ya, oke. Ini ya, kita langsung mulai aja untuk yang pertama. Aku izin stop share dulu, Arya. Oke, Arya bisa mulai share screen. Nanti kodenya akan aku share di memory card ya. Oke. Hmm, coba dijalankan dulu, Arya. Memastikan yang terakhir sudah berjalan dengan baik. Oke ya, sip. Coba ditutup. Nah, oke, berarti kita kasih. Coba Arya naik bagian. Nah, oke. Ini ya, radio group box. Radio group box. Ini radio button. Oke, kita akan bikin radio group. Radio group box, radio button group. Nih, bentar. Sini. Nah, ini Arya coba taruh di sela-sela line 20. Kasih jeda biar nggak bingung. Oke. Kemudian kita bikin 3 function tadi. Ya. Q button group. Nah, ini ya. Ini Arya taruh di, coba turun, turun lagi, turun lagi. Mm-mm.
Turun lagi. Nah, oke, stop. Q. Hmm. Coba naik paling atas area. Q widgetnya di mana? Oh, di atas ya. Oke, sip. Boleh deh coba taruh sini saja. Taruh sini saja. Ya, di sela-sela 9 10. Kasih jarak biar nggak bingung. Nah, kalau misal nanti error, berarti kita pindah ke bawah saja. Karena ini ada radio group box, and group box kan dipanggilnya di bawah. Tapi nanti aja, kalau misalnya error, baru kita pindah.
Coba di run dulu. Arya, bisa jalan nggak? Kalau nggak bisa, kita coba pindah ke bawah nanti. Hmm, line 42. Oh iya, tadi aku lupa bikin itu ya. Nambahin queue button group. Coba ke atas, Arya. Coba ke atas. Nah, itu kan ada queue application, queue widget, queue Hubbox layout, queue Vbox layout, queue groupbox sudah ada. Radio button, coba geser. Line 2 geser. Push button label. Nah, masih kurang satu. Sorry, tadi aku lupa, kelupaan. Ini, nih. Coba tambahin satu, ini. Nah, oke, yuk. Mulai lagi. Oke, coba. Mm-mm. Klik di answer, coba. Di answer bisa nggak? Nggak jalan. Hmm. Oh iya, eventnya belum aku kasih. Bentar, ayo, kelupaan, sorry, sorry. Eventnya belum ada. Ini. Ah, ini kelupaan. Sorry. Kurang lebar. Nah, ini. Coba ke bawah. Paling bawah. Nah, tambahnya di atasnya window.show. Nah, di situ enter. Yes. Ya, coba mulai lagi. Nah, oke, next question. Oke. Coba pencet lagi. Bebas. Nah, oke. Berarti udah jalan ya. Sip, sip, sip. Oke. So far aman, Arya. Apa ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Enggak. Kayak kalau gitu aku izin lanjut ya. Aku izin stop share. Oke. Bentar. Question display. Nah, jadi tadi eh, answer buttonnya sudah apa kita atur. Sekarang kita akan coba radio button click handling. Sama di sini ada centang ya kan, berarti Anda masuk ke question storage. Nah, oke, coba kita lihat. Nah, gimana sih cara kita menanyakan pertanyaan? Jadi kita pakai untuk mendisplay question, ya. Initially putting the necessary labels on widget ya. Kita pakai label di widget. Kita akan coba untuk describe an ask function that asks a question and check answer that checks the answer. If we can do this for one question, then next time we can expand this solution for the entire set of question ya. Jadi kalau kita sudah pakai function, lebih enak kalau ada nanti apa sih set of questions gitu. Nah, jadi nanti kita akan coba bikin function seperti ini ya. Def as ada 5 parameter, pertanyaan, jawaban benar, 3 jawaban salah gitu. Jadi kita atur penampilannya kurang lebih seperti ini. Kalau tadi kan kita cuma tampilin satu, ya. Terus gimana caranya kita meletakkan data uh, in widgets?
Nah, ini. Jadi, here's one possibility. Put the uh, words apa nih? ITH ya, sebanyak apapun answer option into radio button. Nah, seperti ini ya. Question, right answer, LP correct ya. Tapi enggak, kalau kita pakai ini, correct answer will always be the first button ya. Kalau kita pakai cara ini, pasti kita udah ketebak. Ketebak ya kan? Pasti yang right answer ini di atas, opsi A terus kayak gitu. Ya. Jadi, biar nggak seperti itu, kita harus nge-shuffle dulu, kita ngacak. Ya, bener. Apa sih dari parameternya 5? Ini pertanyaan, jawaban benar, 3 jawaban salah. Tapi secara penampilan nanti kita harus acak. Ya, kalau nggak kita acak, pasti nanti jawaban A benar terus ya. Pasti kita akan auto jawab A terus. Kemudian kita kasih correct answer as a random button, while the rest are incorrect. Nah, kemudian kita kasih question text dan give yang correct answer in the answer form. Nah, kemudian baru ditampilkan question form-nya. Gitu. Ya, gimana cara nge-shuffle? Kita pakai ini, random. Bagian dari random, import shuffle. Ya, answer-nya kita bikin seperti list. Ya, we can shuffle the buttons, create a list of radio buttons, and mix its elements. Nah, jadi kita bisa acak gitu kan. Baru nanti kita shuffle dari answer-nya. Jadi dia ini, shuffle ini, kita pakai hanya untuk list. Ya, in case di sini kita pakainya list. Jadi untuk ngeacak listnya gitu ya. Oke, check answer. How do we check a given answer and display the result? Nah, a link appeared in the previous function. Ya, dengan seperti ini, lines of data, shuffle radio buttons gitu. Jadi nanti kita akan acak ini. Nah, untuk ngecek answer, ini aja if the first radio button answer 0 is clicked, then show the message correct. Kalau tombol yang lain, tampilkan incorrect saja. Baru deh kita tampilkan answer form dan tampilkan yang jawaban benar. Gitu. Jadi nanti kurang lebih ada 3 function seperti ini ya. Def as, kemudian isinya adalah shuffle the button. Answer 0 is correct ya. Meskipun nanti diacak, tetap answer 0 is correct. Nah, tapi kita nggak tahu answer 0 itu yang mana. Apakah yang kiri atas atau kanan bawah atau yang mana. Gitu. Display the question in the question form and the correct answer in the answer form. Ya. Kita akan cek answernya. Ya. Kalau radio button yang 0 itu diklik, the answer is correct. If any other answer is clicked, then incorrect. Nah, jadi kita akan tampilkan so correct, nah, passing the line with the result. Terus gini, kemudian yang kedua, apa yang ketiga? Ketiga, so correct. Ya, display the answer from the correct answer and a rest mark, ya, correct atau incorrect. Jadi contoh nanti asnya seperti ini ya. Ini pertanyaan, jawaban benar, bla bla bla, jawaban salah. Jawaban salahnya dikasih 3. Nah, kalau BTN oke diklik, nanti kita hubungkan check answer ini ya. Kita akan cek answernya. Oke, gitu aja Arya ya. Kita langsung mulai aja. Aku izin stop share. Yuk, Arya bisa share screen lagi. Oke. Hmm, kita mulai dari soal result tadi sudah ya. Coba naik fungsinya tadi bagian function. Nah, soal result sudah. So question juga sudah. So question bentar. Answer false true. Oke. Nah, di sini kita baru mulai bikin. Hmm, bagian radio button 1, 2, 3, 4 mana? Coba ke bawah. Ini ya, di sini coba. Naik, 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 naik. Ini ya, di sini ya. Turun dikit, turun dikit. Ya, turun dikit. Nah, di sini, sini.
Di 41, 41. Di 41. Eh, ini ya, kasih kode ini. Dikasih jeda biar ada apa sih? Biar nggak bingung sebelum setelahnya. Oke, sampai 4 saja nggak usah dikasih koma lagi ya. Oke, ini ada kode spread. Nah, ini coba dikumpulin sama fungsi yang tadi Arya. Berarti di 31, 31. Mm-mm. Kasih jarak biar nggak bingung.
Udah? Oke. Hmm, nah, coba kita kasih satu, apa sih namanya? Satu function, ya manggil function ini. Coba ke bawah. Wow, oke. Coba taruh di sini kali, bentar. Di atasnya btn, oke. Berarti di sini area enter. 116 di enter. Nah, di situ. Nanti di bagian atas jangan lupa dikasih ini ya, import random shuffle. Nah, coba di baris 3 nggak apa-apa. From random import shuffle. Hmm. Oke, sip. Coba dijalankan. Apa ini? Oke, coba. Oke, coba next question. Coba dijawab Portugis bisa nggak? Tampilnya apa nanti? Kalau Brazilian, Portugis. Italian, Portugis. Kalau sudah Portugis, tampilnya apa nanti? Portugis sama ya? Hmm, ayo correct this. Next question answer. Hmm, so correct. Kenapa itu are you correct or not ya? Coba ke bawah Arya. So correct, incorrect. So correct tadi apa sih? Coba ke bawah. Function tadi. Oh ya di atas ya function ya. Sorry. Function. So correct. LB result. Set text rest. So result. Oke. LB result. LB result itu yang LB result. Are you correct or not? Set text rest. Nggak keganti ya. LB result set text rest. Restnya dapat dari sini. Correct incorrect. Tapi kenapa tadi masih tetap itu ya? Are you correct or not ya? Kalau misalnya gini Arya, semua function ini Arya pindah ke bawah gimana? Jalan nggak? Semua def di copy, di cut aja, di cut. Heeh, di cut dulu. Yes, pindah ke bawah. Nah, taruh sini 75. Kasih jeda ya atas bawah ya.
Nah, kayak coba jalankan lagi. Oke. Sama ya. Ini loh, are you correct or not? Ini harusnya tampilnya correct atau incorrect gitu loh maksud aku. Nah, kan? Ini nggak berubah gitu maksud aku. LB result. Apa yang bikin itu ya? LB result set text. Coba balikin ke atas lagi, Arya. Di undo saja nggak apa-apa sih. Dikembalikan ke atas lagi. Di undo, undo. Ya udah dibalikin ke atas lagi aja, Arya. Dibalikin ke atas, dikat lagi. Oke, oke nggak apa-apa sambil jalan. Nanti coba kita cek lah ya di next meet itu aja. Ini karena waktunya udah habis, aku izin stop share ya, Arya ya. Oke, jadi untuk aplikasi memory card bagian gue udah selesai semua. Ya tinggal tadi yang penampilan terakhir harusnya korek sama incorrect, tapi nggak apa-apa. Coba nanti next pertemuan kita coba checking bareng. Gitu aja, Arya. Sebelum aku akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak. Aman ya? Oke, jadi hari ini kita tadi sudah eh, apa tadi berhasil apa sih namanya ngatur radio buttonnya biar bisa opsinya kepilih satu. Kalau benar ya benar, salah ya salah seperti itu. Oke, untuk hari ini aku cukupkan sekian ya. Terima kasih Arya. Sampai jumpa di hari Minggu ya, jam 8. Aku izin pamit. See you on Sunday. Bye-bye Arya. Bye bye.